Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Supreme Detector. Para DPR, MPR, dan juga para ketum partai tiba-tiba mendukung wacana Presiden Joko Widodo untuk dilantik sebagai Ketua Umum Golkar. Banyak pihak yang mengkhawatirkan akan hidupnya kembali era Orde Baru yang telah berkuasa di Indonesia dulu selama 32 tahun kurang lebih. Ya teman-teman semua, kekhawatiran banyak pihak yang jika Presiden Joko Widodo dilantik menjadi ketum Golkar akan munculnya kekuatan keluarga baru atau dinasti baru memang tidak bisa ditampik. Di sini Presiden Joko Widodo mempunyai banyak sekali keluarga yang menduduki posisi-posisi penting. Ya kita sebut saja ada Gibran Rakabuming Raka yang insya Allah mungkin nanti akan dilantik sebagai wakil presiden. Selanjutnya ada Kaisang Pangarep, seorang ketum di PSI. Ada juga Bobi Nasution yang kemarin ya menjabat sebagai wali kota. Dan juga ada beberapa keluarga-keluarganya yang juga diisukan akan maju di berbagai pilkada-pilkada daerah. Dan tentu teman-teman semua ini akan memperkuat posisi Presiden Joko Widodo di tahta kekuasaan Indonesia kendati Pak Jokowi tak lagi menjabat sebagai seorang presiden. Informasi ini banyak sekali teman-teman semua berseliweran di berbagai media-media. Dan hari ini kita mau membedahnya ada di dua media yaitu di kompas.com dan satu lagi dari bisnis.com. Di Kompas ini artikel yang berjudul kata sejumlah tokoh soal wacana Jokowi jadi ketum Golkar menyebutkan bahwa nama Presiden Joko Widodo, Jokowi dikaitkan dengan jabatan Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar belakangan ini. Ini menjadi perbincangan yang sangat hangat dan perhatian banyak tokoh publik di tanah air. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto pun buka suara soal isu Jokowi masuk partainya. Airlangga menegaskan hubungannya dengan Jokowi memang dekat dan sangat nyaman. Bahkan Airlangga mengatakan bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya lebih nyaman berada di Golkar ketimbang berada di PDIP. Itu bisa terlihat dari dukungan Golkar yang tak pernah putus dalam 2 periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kita lihat teman-teman semua, seluruh kebijakan Pak Jokowi selalu didukung oleh Golkar dan ini tentu menandakan bahwa Golkar dan Jokowi dan Pak Jokowi ini punya simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Berbeda mungkin kalau kita melihat sekarang dengan mantan partainya yaitu PDIP yang memang berapa kali kita lihat terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Yang paling meruncing adalah terkait siapa calon yang nanti akan diajukan menjadi cawapres dan calon wakil presidennya, capresnya. Ya itu adalah kenyamanan yang memang Airlangga sebut bahwa Pak Jokowi ini lebih nyaman. Bahkan Pak Jokowi pernah terang-terangan menggunakan ini dasi berwarna kuning. Saat ditanya oleh wartawan, Pak Jokowi hanya menjawab, masa kayak gini saja nggak tahu artinya. Ya ini mengartikan bahwa memang Pak Jokowi ini sudah jadi orang Golkar secara tidak resmi. Bahkan ada juga pengamat yang menyebut bahwa Pak Jokowi ini sudah 5 tahun bahkan 8 tahun mengomandoi Golkar secara tidak langsung. Selanjutnya di sini ada juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaisang Pangarep yang menyebut mendukung apapun keputusan Presiden Joko Widodo. Kaisang di sini lebih menyerahkan apapun keputusan yang akan diambil oleh ayahnya. Ya, Kaisang di sini memang PSI ini ya teman-teman semua menjadi salah satu partai yang suaranya cukup naik signifikan. Sebelumnya mungkin PSI hanya 1% dan terakhir PSI 2,8%. Dan terakhir juga kita bisa lihat hampir tembus 3% ya kalau realcon KPU yang saat ini PSI dapat lonjakan suara ke 3% ya walaupun ke 4% cukup jauh. Dan banyak pengamat yang menyebut bahwa PSI nggak bisa dapat sebanyak itu suaranya. Kita lihat ini memang Kaisang ini mendukung secara tidak langsung jika Pak Jokowi ini menjabat sebagai ketum Golkar karena elektabilitas Pak Jokowi kita tidak bisa menutup mata. Elektabilitas Pak Jokowi ini sangat-sangat besar. Bahkan PDIP dulu setelah bersama Pak Jokowi bisa menjadi partai nomor 1 dengan suara 19,7
16,33% ya, walaupun saat ini memang turun ke 17, tapi tetap Pak Jokowi membawa elektabilitas yang sangat luar biasa terhadap partainya. Dan Golkar pun akan sangat diuntungkan jika Pak Jokowi menjadi ketua umumnya. Dan kekuasaan Golkar bisa kembali bangkit seperti era Orde Baru. Nah, sebelumnya teman-teman di sini juga ada kronologis kenapa bisa ya Pak Jokowi ini sampai diisukan menjadi ketum Golkar. Ini di bisnis.com kita nggak akan bahas terlalu panjang. Di sini menyebutkan Golkar itu merupakan salah satu partai pengusung pasangan nomor urut 2 yang ikut merasakan tuah kemenangan. Golkar meraih suara 20.071.708 suara atau terbesar kedua setelah PDIP yang mencetak 25.387.279 suara. Isu merapatnya Jokowi ke Golkar semakin kencang sejalan dengan prestasi yang ditorehkan partai itu. Belum lagi Golkar dijadwalkan untuk menggelar musyawarah nasional Munas pada tahun ini. Jokowi diisukan bakal masuk ke dalam bursa calon ketua umum. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Susatyo tidak menampik kemungkinan bahwa Jokowi bisa saja masuk dalam bursa calon ketua umum Golkar di Munas tahun ini. Namun dia menyebut nama-nama yang sudah dipastikan berencana maju, yakni dirinya sendiri, Ketua Umum Petahana Airlangga Hartarto, serta 2 Menteri Jokowi, Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Sang kepala negara pun beberapa kali merespon isu tersebut, namun jawabannya hampir tidak pernah serius. Dia pernah menjawab pertanyaan mengenai rumor bergabungnya ke Golkar dengan, "Ya, saya setiap hari masuk istana." Saat itu dia ditanya oleh wartawan usai acara pemberian gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo di Mabes TNI Cilacap. Terakhir, Jokowi juga berseloroh ketika kembali ditanya wartawan di Kalimantan Barat mengenai isu bergabungnya dengan Golkar. Dia menyebut saat ini masih berfokus dan menyelesaikan tugasnya sebagai presiden sampai Oktober 2024. "Saya sementara ini ketua Indonesia saja," ujarnya setelah meninjau Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis tanggal 21 Maret 2024. Ya teman-teman, memang di sini Pak Jokowi tidak mengiyahkan, tapi juga tidak menolak secara tegas bahwa dirinya akan dicalonkan sebagai seorang ketum Golkar, dan tentu ini membuat publik semakin heboh ya, semakin penasaran. Apakah Pak Jokowi benar-benar akan dilantik menjadi ketum Golkar atau tidak? Ada juga ini respon beberapa elit-elit Golkar yang merespon bahwa ini salah satunya Airlangga Hartarto yang malah merespon baik ya. Ini merespon baik isu bergabungnya Pak Jokowi ke Golkar. Yang notabene kalau ketum partai mau digantikan itu pasti akan ada pergesekan, tapi di sini Pak Airlangga itu malah welcome dengan Pak Jokowi, dan tentu ini menjadi isyarat yang sangat kuat bahwa memang mungkin Pak Jokowi tidak akan lama lagi, cepat atau lambat akan bergabung dengan salah satu partai terbesar di Indonesia dan juga tertua. Ya mungkin itu teman-teman semua berbagai pandangan para elit-elit politik ya di Indonesia terkait isu bergabungnya Pak Jokowi dengan Golkar. Tentu kita bakal terus update perkembangannya, dan apakah nanti Munas Golkar ini akan mengamanatkan Golkar dipimpin oleh Pak Jokowi atau tidak, dan ini sangat menarik dan saya akan mengikuti kita akan mengikuti bersama-sama informasinya. Mungkin itu aja teman-teman buat hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Subprime Detector. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.